Bapak Ibu yang saya hormati, siang menjelang sore hari ini melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pak Darwis Kelurahan Penanggungan. Bapak Ibu yang saya hormati, pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian masyarakat, sehingga perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Guna mendorong sektor pariwisata diperlukan berbagai upaya pengembangan pariwisata, di mana salah satunya ialah gerakan sadar wisata. Gerakan sadar wisata merupakan konsep yang melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan pariwisata. Gerakan sadar wisata tersebut diwujudkan melalui adanya kelompok sadar wisata yang menjadi aktor penggerak kepariwisataan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan Pak Darwis sebagai suatu yang bergerak secara swadaya dan modal sosial. Pak Darwis melakukan pengembangan kepariwisataan berdasarkan potensi lokal dan kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Di berbagai wilayah, Pak Darwis terbukti berpengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas program pariwisataan daerah dan memunculkan kepedulian para masyarakat lokal terhadap kemajuan pariwisata di wilayahnya. Saat ini kita masih dalam masa pandemi. Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu sektor yang terpuruk dan mengalami dampak yang paling parah. Namun lembaga sosial yang dapat mendukung kegiatan perekonomian dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Hubungan nyata dan komunikasi partisipatif yang dimiliki antara Pak Darwis dan masyarakat lokal dapat menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap perekonomian wilayah masing-masing melalui pariwisataan daerah. Kami berharap di masa pandemi ini Pak Darwis dapat tetap bergerak aktif sebagai garda terdepan dalam upaya mencari solusi bersama guna menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. Berkaitan dengan maksud tersebut, hari ini kita bertemu di forum siang hari ini dalam rangka terus membekali Pak Darwis Kelurahan Penanggungan dengan harapan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan peran dan mendorong tumbuhnya ikon kepariwisataan daerah khususnya di bulan Penanggungan ini. Untuk itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi peran Pak Darwis dalam menunjang perkembangan pariwisata terutama Rabu 2 November 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kemudian sebenarnya yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Darwis itu sebuah lembaga di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui pariwisata dan manfaatkan dari masyarakat sekitar. Tapi singkatnya begini, Pak Darwis itu adalah sekelompok manusia yang punya keinginan menggali potensi wisata di daerahnya untuk dikembangkan titik. Nah, dikembangkan apa? Untuk memberikan income masuk kepada daerahnya.
Jadi kumpulan manusia ini, mereka itu mengikrarkan diri, ayo kita membentuk sebuah kelompok yang sadar tentang pariwisata. Nah, caranya bagaimana? Menggali potensi wisata yang ada di depannya. Penanggungan, ketemulah di jalan Cianjur yang diresmikan oleh Bapak. Nah, kelompok sadar wisata yang ada di sana itu apakah sudah mengikrarkan diri dari kelompok Portales ataukah mereka mengikrarkan diri menjadi pengurus pasar wisata? Sebetulnya dua-duanya sama, tidak ada beda sama sekali. Hanya saja itu tapi adalah ini adalah dasar. Nah, lalu di penanggungan ini apa saja yang bisa kita ambil sebagai potensi pariwisata untuk kami tangani bersama-sama. Next. Nah, salah satunya selain Portales itu ada juga organisasi masyarakat yang dinamakan KOMPEPA, kelompok penggerak pariwisata. Beda dengan Portales, sama, tidak ada bedanya. Tapi lebih umum itu menggunakan kalimat Portales. Saya mau tanya Pak Lurah, sudah terbentuk belum Portales itu? Sudah. Karena itu Portales pertama kali itu saya Portales sangat aneh. Jadi namanya apa? Berapa? Itu satu dulu, Portales satu berapa? Itu SK-nya ada yang adalah ini adalah Bu Ida, saksi sendirinya. Nah, Portales kamu berapa? Masih jalan? Satunya ada penguatan di area medsos. Yang kedua mengajak pelaku wisata traveler itu untuk bisa bergabung dan bekerja sama. Nanti kita bongkar ke sana. Nah, sekarang Kompepar ya. Aktivitas sosialnya dari Portales itu apa? Meningkatkan pemahaman pariwisata kepada siapa? Masyarakat sekitar. Tempatnya jadi potensi wisata itu berubah. Jadi sudah meningkatkan individual. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Oke, seperti ini harus berapa? Meningkatkan nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat atau anggota Portales. Nilai manfaat ujungnya kemana? Peningkatan taraf hidup, kemakmuran ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian mensukseskan pembangunan pariwisata. Otomatis kalau wisata daerah itu berkembang, pasti akan memberikan apa? Income. Ini yang kita pakai. Lanjut. Kita coba sekarang hari ini. Kita coba bedah di kampung berapa? Portales berapa? Harus ada 7 atau sampai pesona ini yang bentuknya wajib harus ada. Pertama, lokasi harus aman. Apa berapa aman? Tertib itu apa salah satunya? Tertib tempat parkir kendaraan. Tertib harus komunitasnya tertib. Ada beberapa tempat Portales juga kita dari posisi tertib. Bersih, kamu berapa? Sudah bersih, sejuk, udah, ya, udah sejuk. Kalau pas udah, kemudian indah, oke, indah, senang. Jadi kamu bagus sekali. Kalau itu harus kita indah, oke, indah, senang. Jadi kamu bagus sekali. Kalau itu harus kita Portales pertama yang saya dirikan itu adalah kampung Sangat BPP Sangat Dulu. Ketuanya adalah Ibu Rohani yang punya Ibu BPP Rohani. Itu saya dirikan pertama karena dulu ada pertentangan antara RB-nya ya dengan kelompok sadar wisata karena menganggap Portales itu akan nyanyi Pak RB, padahal tidak mau membantu.
ini saya tengahi, termasuk Pak Lurahnya itu saya panggil. Akhirnya sepakat bisa berjalan awal-awal tahun 90. Nah selanjutnya, ketika pertama kali saya memperkenalkan dengan para traveler itu yang datang, tapi jika wisatawan itu datang ke Kota Malang, ke Penanggungan, dia mendapatkan layanan yang ramah, layanan yang enak, maka dia kemudian kembali ke daerahnya akan menjadi apa? Promosi gratis. Datanglah ke Kampung Gerabah Penanggungan, orang yang ramah, tempatnya bersih, dan barang yang dijual berkualitas tinggi tapi murah. Itu sudah jadi contoh kemana-mana. Positiflah orang datang ke Kampung Gerabah. Pertanyaannya, jika rombongan dalam skala besar, nah ini kasusnya nanti mirip dengan keramik di Noyo yang ketuanya Pak Samsul itu. Nah, itu yang saya dirikan juga itu. Parkir kendaraan itu mobil. Apakah pakai blok-in dan sebagainya. Kalau teman-teman dari Kampung Gerabah Penanggungan ataukah dari nanti yang ada di Jalan Mana Cianjur siap untuk bersaing mendatangkan wisatawan, Pak Camat akan berada paling depan mendatangkan wisatawan. Mau minta wisatawan dari mana? Channel saya dengan teman-teman di Turis Information Center itu kuat sekali. Nah, pertanyaan saya ini Pak Darwis sanggup enggak? Di wilayah Penanggungan jika saya datangkan wisatawan, saya nggak bagus. Jadi kan katakan siap minggu depan datang. Ayo tantang gitu kan. Siap atau tidak? Kuncinya adalah sekarang jangan lagi berkata tapi kita. Nah, berarti internalnya Pak Darwis itu people. Caranya memperkuat bagaimana? Pemetaan wilayah. Kok kalau wisatawan datang, kita pakai sistem apa? Oh, pakai sistem paket. Nah, contohnya di sana pakai paket. Sampai sekarang pakai paket. Satu orang menggunakan berapa? 50.000. Jadi kalau wisatawan datang ke sana dengan travelnya itu sudah ada deal dengan pengurus Pak Darwis. Bawa berapa? Bawa 20 orang. Berarti 50 kali 20 berapa? 1 juta. Travel dapat berapa? Itu kan. Nah, nanti sisa masuk ke dalam Pak Darwis dicatat pembukuan. Nah, orang yang datang 50.000 masuk ke Pak Darwis ke Penanggungan oleh Allah. Satu, dia disambut dengan welcome drink. Apa drink welcome? Welcome drink minuman selamat datang. Tiket itu dari hijau, misalkan itu. Kemudian duduk satu tempat diberikan tanda khas daerah sambil diberikan makanan yang teman-teman. Selesai diajak keliling. Konsepnya adalah farm trip, family berkeliling mulai dari tempat A mereka melihat tanah kauli. Ini tanah calon pembuat untuk berapa? Kemudian mereka diajak lagi cara buat berapa buter. Nah, buat apa itu? Wah, buter. Seperti ada apa? Kayu kan? Kalau proses oleh Pak Darwis dikirimkan ke tempat asalnya paket. Itu yang dikerjakan oleh Pak Darwis Kampung Keramik di Noyo sampai sekarang. Dan di sana jatah yang datang mahasiswa asing. Dan konsep ini saya kenalkan pada Samsul yang waktu itu belum pernah berpikir ke sana. Jadi yang dia buat itu keramik yang kecil-kecil banget. Ukurannya paling akhir 2 kali. Pas bunga dan lain sebagainya. Nanti di sana ada tanda tangannya, kemudian asal negaranya, ada tulisan dia dari negara mana. Kemudian ini kalau sudah jadi diperkuat seperti dipermisi pengembangan sudah belum. Nah, itu dipaket. Nah, paketnya sekarang Pak Samsul berapa? Satu orang 170 juta. Langsung paket ke negaranya, dijamin nggak pecah. Nah, ini konsep ini jika kita kembangkan, misalkan di Kampung Gerabah, harus sekarang sudah mulai kita pikirkan. Saya siap untuk mengawal. Insya Allah saya siap mengawal menghidupkan di Kampung Gerabah. Catatannya apa? Kekompakan Pak Darwis Kampung Gerabah harus, kekompakan Pak Darwis Cianjur harus kuat.
Ini harus menjadi tantangannya Pak. Nah ini harus jadi pola pikirnya dengan bersama dengan Pak Lurah. Indah sekali ya, suatu kenyataan itu awalnya apa? Dari mimpi. Nah, dari mimpi yang kita perkuat dengan niat yang baik, maka jadi. Peran harus sukarela, punya komitmen dedikasi mengembangkan wisata daerahnya, dan masyarakat itu harus tinggal di tempat itu. Untuk sampai kampung berapa harusnya komitmen daerah sama, tidak mungkin ya. Punya mata pencarian untuk pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang jasa seputar wisatawan pasti. Jumlah anggota tetap harus minimal 15 orang. Ini saya lupa ya, nanti mungkin Bu Esti bisa jelaskan. Itu kalau tidak salah ada peraturan Menpan Menteri Pariwisata. Mungkin ada Ibu bisa jelaskan karena saya tahu urusannya ini. Yang pertama pembina, itu bisa kepala dinas pariwisata, wisatawan, kemudian penasihatnya kepala desa setempat, pimpinannya ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sekretariat. Ini harus paling bagus itu tingkat nasional, tempatnya di Kabupaten Malang, namanya Darwis Bumbu Laka, yang dirikan namanya Pak Ansori. Pak Ansori ini teman saya, sohib. Sampai Pak Ansori ini ingin mengembangkan organisasinya karena Pak punya potensi yang kuat di desa Bumbu Laka. Sampai dia itu tidak mau dicalonkan jadi kepala desa. Dia dicalonkan kepala desa, maka dia akan punya kesempatan berkembang di kota. Akhirnya dia kembangkan wisatanya yang sekarang sudah booming. Sampai dia itu bisa membangun masjid yang besar di wilayah sana, sampai balai desa dia bisa bangun. Tapi suatu saat kok Darwis ini hancur. Ini cerita nyata dari Pak Ansori ke saya. Nangis dan cerita. Apa yang dia merintis dengan dari nol jadi dia tinggalkan jadi ketua Darwis tingkat Jawa Timur itu di pegang orang lain hancur. Kenapa Pak Ansori? Gara-gara lulus duit. Apa masalahnya? Nah inilah sudah bicara masalah uang, maka terjadi masalah di Darwis Bumbu Laka. Yang pencatatan keuangan yang tidak transparan, akhirnya menjadi bentrok rusak. Padahal Darwis Bumbu Laka ini Pak Bagus sudah punya aset 7 buah jeep. Jeep itu ya dipakai ke Bromo dulu. Jeep hilang tak dibeli lagi. Untuk Darwis itu adalah dari dalam sendiri. Karena itu jika suatu kampung atau satu kelurahan nek wis duwe Darwis gabah, ojo ketemu nek Darwis gabah B, ono nek Darwis gabah C. Hancur Pak. Kenapa? Terjadi persaingan tidak sehat. Lawang satu saja Darwis saja di Bumbu Laka, satu aja itu hancur. Kenapa? Karena tidak adanya kejujuran pengelolaan keuangan. Ini harus kita pertimbangkan. Karena itu nanti di penampilan saran saya, jika ya untuk Darwis yang diperkuat pada saat sudah ada tim yang tidak salah ya. Tidak salah saya ingat jadi tim berapa? Nah, tim berapa? Setahu saya ada tim berapa? Tim berapa ini kelompok informasi masyarakat ini yang bisa memperjuangkan mengangkat namanya Darwis berapa ini? Ayo sekarang kapan? Mau diskusi dengan saya? Kalau sudah siap, Darwis dibutuhkan, saya datangkan wisatawan. Uji pertama. Nah, kalau itu bisa kita uji pertama, kita coba untuk dari potensinya kita coba. Kita nanti berdialog. Saya beri kesempatan untuk berdialog. Soalnya potensi di Penanggungan ini sudah sangat bagus, luar biasa. Cuma tinggal niat nama itu untuk mengembangkan kembalikan. COVID sekarang kakak Yuda sudah melandai, ya. Monggo tim berapa tulisannya? Wih, berbaca ya. Tim berapa? Sudah ada. Tinggal dikuatkan apa caranya dikuatkan. Ayo, jenengan undang saya ngobrol. Kita diskusi lagi bersama dengan teman-teman di Paduan Pak Lurah, ya. Berarti di sini ada ahlinya profesional
Bu Esti, sahabat saya, beliau dari jurusan kepariwisataan Umer, dia akan bisa dikatakan kuncinya hanya satu, pariwisata itu dikembangkan jangan mengatakan aku, tapi harus kita. Ini yang penting di sana. Jadi gerakannya itu adalah gerakan secara kompositnya bersama-sama. Seperti organisasi namanya gerakan pramuka. Jadi tidak bisa bergerak satu orang, ya gerakan harus bersama-sama. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang.